Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis bersama saya Guru Injil Mori. Nah Saudara, dalam buku Screwtape Letters yang dikarang oleh C.S. Lewis, di sana dia menceritakan sesosok setan senior yang mengajar juniornya. Ia mendesak juniornya untuk mengalihkan pikiran seorang Kristen dari Allah dan membuatnya sibuk memusatkan perhatian kepada kesalahan-kesalahan orang lain di gereja. Jadi, dialihkan perhatiannya justru kepada orang-orang di gereja, melihat kesalahan orang lain. Nah, saudara, apakah kita sering melakukan nasihat dari iblis senior itu? Bapak Saudara, ketika kita melayani di gereja, apakah kita fokus menikmati Tuhan? Ataukah kita fokus mengevaluasi pelayan-pelayan ibadah? Mungkin mereka salah ini, salah itu. Saudara saya sendiri ketika jadi si acara ya di Jakarta waktu itu, di kampus juga, di gereja, di Pasar Baru waktu itu, saya sering kali jatuh dalam dosa ini, saudara. Saya sering kali jatuh dalam dosa menghakimi itu. Lebih banyak mengkritik pelayan dalam hati ya, masih dalam hati, daripada menikmati ibadah. Nah saudara, apa strategi utama si iblis ini? Apa tipu muslihatnya ini? Nah, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, saudara, kita hari ini akan masuk dalam topik yang baru, yaitu belajar untuk hidup tanpa kesombongan. Kita akan melanjutkan seri kehidupan yang baik dan indah dalam pengajaran Yesus khotbah di bukit. Sekarang, hidup tanpa kesombongan. Nah, saudara, apa arti kesombongan itu? Saudara, kesombongan itu merindukan pujian untuk diri sendiri. Merasa diri lebih tinggi ataupun lebih rohani, sehingga kita menganggap remeh orang lain dan berhak menghakimi orang lain. Saudara, orang-orang yang dewasa secara rohani, pemimpin, pengurus gereja, seringkali adalah orang-orang yang dihargai. Mereka lah yang rawan jatuh dalam kesombongan. Ini termasuk saya juga. Kami para hamba-hamba Tuhan punya potensi untuk sombong. Saya pun masih berjuang dengan godaan ini. Karena kesombongan ini sangat licin, saudara. Bisa jadi nggak ketahuan oleh orang lain. Nggak kelihatan oleh orang lain. Nah, saudara, menurut James Bryan Smith, kesombongan ini berakal dari latar belakang masa kecil kita. Sejak kecil kita dilatih untuk melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan dipuji. Memang ada beberapa kasus orang tua tidak memuji anak-anaknya. Karena melihat itu udah normal. Itu memang harusnya seperti itu. Sebaliknya, ketika kita tidak melakukan kebaikan, kita akan dikritik, kita akan dimarahi, disindir, bahkan dihajar. Nah, budaya ini berlangsung setiap fase kehidupan. Sekolah, olahraga, dalam pertandingan seperti itu, bahkan sampai dalam pekerjaan. Lakukanlah hal-hal yang besar, maka kamu akan dipuji. Kalau tidak, nilai dirimu akan berkurang. Nah, seiring dengan waktu, kita mulai lapar akan pengakuan orang lain. Karena merekalah yang menentukan nilai diri kita, keberhargaan kita. Dan pujian akhirnya lebih penting dari perbuatan baik itu sendiri. Inilah konsep yang dunia tawarkan. Nah, dunia menilai berdasarkan penampilan. Apa yang dihasilkan dan diperbuat, yang kelihatan mata. Karena dunia melihat rupa. Saudara, kita akan merasa dihargai, dihormati, diakui dengan apa yang kita lakukan, agar kita bisa menerima diri kita sendiri. Nah, kebutuhan untuk dicintai itu bisa dipuaskan melalui kekaguman orang lain kepada kita. Nah, saudara, sayangnya gereja pun berkontribusi atas permasalahan ini. Saudara, ada beberapa gereja yang mengkultuskan pendetanya.
Jemaat memuji-muji kesuksesan dan kesalehan pemimpin mereka. Memang saudara tidak ada salahnya memuji pelayanan ataupun kesalehan orang lain. Kita patut menghormati, menghargai apa yang dikerjakan oleh pemimpin gereja, para hamba Tuhan, pendeta, pemimpin gereja. Namun kita perlu sangat berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai konsep kesuksesan itu menentukan nilai diri seseorang ataupun gereja. Konsep bahwa nilai diri itu ditentukan orang lain adalah salah. Kita harus kembali kepada nilai yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berharga bukan karena pandangan orang lain, tapi karena anugerah Tuhan kepada setiap kita. Nah, saudara, kesombongan itu berasal dari rasa tidak nyaman dalam diri kita dan didorong oleh keinginan untuk diakui oleh orang lain. Dosa ini tersembunyi dan sulit dideteksi. Ingat, saudara, dosa ini seringkali muncul dalam orang-orang yang rohani. Saudara, ketika iblis melihat seseorang kehidupan rohaninya luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang lain, dia berapi-api melayani, khotbahnya menggugah hati dan sangat alkitabiah, banyak mempertobatkan orang, dihormati oleh banyak orang, maka iblis akan menyerang dengan hebat. Dan dosa ini sangat dahsyat menggoda orang-orang kudus seperti ini yang hidupnya saleh hari demi hari. Saudara, Andre Murray menuliskan bahwa tidak ada kebanggaan yang lebih berbahaya, kebanggaan yang busuk dan tersembunyi, daripada kebanggaan akan kekudusan diri. Bangga bahwa dia adalah orang yang rohani dan kudus. Saudara, kesombongan ini perlu diwaspadai. Saudara, ini yang menarik, saudara. Kesombongan itu perlu kebaikan untuk eksis. Jadi kalau orang nggak baik, nggak punya karakter yang bagus, ia nggak akan bisa sombong loh. Inilah mengapa kesombongan itu sulit untuk disadari. Kita perlu waspada akan hal ini. Karena kesombongan akan bersembunyi di balik kebaikan-kebaikan yang kita perjuangkan dan yang kita lakukan. Berikut pengakuan Brian Smith, bagaimana kesombongan itu muncul dalam berbagai bentuk dalam kehidupannya. Pertama, ketika saya sukses dalam suatu hal ataupun menerima penghargaan atas prestasi saya ingin memberitahu orang lain. Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya selalu berusaha agar orang lain tidak mengetahui kelemahan saya dan kegagalan saya. Ini sama dengan kesombongan menceritakan kesuksesan. Saya ingin orang lain berpikir baik mengenai diri saya. Yang ketiga, dalam setiap pembicaraan, saya selalu ingin terlihat rendah hati. Tetapi, saya juga ingin orang lain tahu betapa hebatnya saya. Saya selalu menceritakan kesuksesan saya tanpa terlihat sombong. Yang keempat, saya tidak perlu menyebut nama siapapun. Semua teman dekat saya tahu orang-orang terkenal yang saya dekat, yang saya temui, yang menghabiskan waktu bersama-sama dengan saya. Berikutnya, yang kelima, semua pelayanan yang saya lakukan, saya ingin diketahui semua orang. Semua orang harus tahu. Yang terakhir, ketika saya melihat anak saya dalam pertandingan olahraga ataupun seni, saya ingin agar anak saya tampil dengan baik di depan orang banyak, daripada menikmati apa yang ia lakukan. Jadi lebih suka penampilannya di depan orang banyak, daripada ia menikmati olahraga yang anaknya lakukan. Itulah hal-hal yang Brian Smith alami dan ia coba deteksi kesombongan-kesombongan yang ia hadapi dalam kehidupannya. Nah, saudara, ketika kita mulai merasa saya sudah bisa mengendalikan amarah saya, hawa nafsu dan kebohongan saya juga sudah sanggup memberkati mereka yang mengutuki saya. Puji Tuhan, saya berhasil. Namun tantangan berikutnya adalah kesombongan. Mari kita peka akan dosa ini dan terus mengevaluasi diri kita.
supaya kita terus sadar bahwa kita manusia yang lemah, kita butuh Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang patut dimuliakan. Semoga Tuhan memberkati kita, terus diingatkan akan kesombongan-kesombongan yang mungkin muncul dalam setiap pelayanan dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat renungan yang kami boleh dengar. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang telah mengingatkan kami dan sharing dari James Bryan Smith tentang kesombongan ini. Tuhan, ajarlah kami boleh peka akan kesombongan-kesombongan yang muncul dalam hati kami, secara kami sadar ataupun tidak sadar, Tuhan. Tuhan, ajarlah kami terus boleh rendah hati dan memuliakan Engkau, Tuhan. Bukan bangga dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami memuji dan membesarkan Engkau. Kami bersyukur atas semua anugerah-Mu itu. Tolong kami, Tuhan, merendahkan hati kami dan meninggikan nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami ucap syukur nama doa. Amin.